Sahabat Rema yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Kamis 25 Mei 2023. Renungan kita ambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Hari ini kita juga memasuki novena hari yang ke-7. Renungan kita beri tema doa Yesus untuk perutusan kita. Sahabat Rema yang terkasih, doa Yesus yang tak henti-hentinya untuk keselamatan dan juga untuk kesatuan umat manusia menjadi visi Yesus, ya, agar manusia yang telah menerima terang Kristus bersatu dan tinggal dalam Dia, menetap tidak terpisah dan juga tidak tercerai-beraikan. Itulah doa Yesus untuk kesatuan umat manusia. Pertama-tama Yesus memberi kemuliaan kepada manusia. Nah, kemuliaan itu dalam rupa martabat, ya, sebagai anak-anak Allah yang sejati, agar manusia mampu bersatu dalam ikatan persekutuan dengan Allah Tritunggal. Dan kesatuan inilah yang paling penting, agar dunia tahu bahwa Allah mengasihi manusia dalam diri Yesus Kristus, sehingga dunia tidak tertarik untuk menguasai atau memiliki manusia. Manusia hanya milik Allah. Kita ini hanya milik Allah. Nah, bagaimana supaya dunia itu tidak tertarik dengan kita, tidak ingin menguasai kita? Maka Allah telah mempersatukan kita, ya, dengan dirinya sendiri, yaitu Allah yang menjadi manusia, Yesus Kristus. Selain itu, manusia juga mendapatkan perutusan dari Allah selama di dunia untuk memperkenalkan atau mewartakan Allah, sang sumber kasih, agar dunia percaya dan diselamatkan, yaitu dunia yang dimaksud adalah orang-orang yang belum mengenal dan belum percaya kepada Kristus lewat apa yang kita lakukan, ya, lewat karya, lewat perjuangan hidup, usaha-usaha kita, entah itu kita sebagai petani, sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, ya, itulah pekerjaan-pekerjaan kita, ya, lewat juga pelayanan dan juga tentunya lewat kesaksian hidup sebagai murid-murid Kristus, ya. Itulah yang mesti kita lakukan, ya, pewartaan kepada dunia atau kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Maka saya ulangi, lewat karya-karya kita, lewat pekerjaan kita, entah sebagai apapun kita dalam profesi kita masing-masing, supaya dunia tahu bahwa kita ini adalah milik Kristus, dan apa yang kita kerjakan adalah kita kerjakan selaras dengan dan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Kristus, ya. Dasarnya tentu adalah cinta kasih. Sahabat Rema yang terkasih, maka sabda Yesus yang telah kita terima sejak kita dibaptis, ya, itu menjadi nafas kehidupan kita. Nah, sabda Tuhan yang kita terima tadi setelah kita dibaptis memampukan kita untuk hidup di dalam Tuhan, kendati kita masih hidup di dunia ini. Oleh karena itu, bagaimana supaya manusia itu tetap setia, bertahan hidup dalam Allah, kendati hidup di dunia ini? Maka Yesus selalu berdoa, ya, berdoa walaupun manusia masih hidup di dunia ini. Yesus berdoa agar jangan sampai manusia itu milik dunia, ya, yang tidak dikehendaki oleh Yesus sendiri. Yesus tidak menghendaki kita yang sudah diselamatkan ini kembali menjadi milik dunia. Maka Yesus selalu berdoa untuk kita agar kita memperoleh rahmat dari dirinya sendiri, rahmat keselamatan, rahmat untuk hidup dalam roh, yaitu roh dalam kebenaran. Sahabat Rema yang terkasih, kita juga diingatkan bahwa kita sudah menerima sabda keselamatan
dan Yesus ingin supaya kita tetap setia, kendati begitu banyak godaan, tantangan, dan juga tentunya pengaruh-pengaruh dunia pada masa kini. Dengan kata lain, kita diharapkan tidak berpaling dari Yesus, karena kalau kita berpaling dari Yesus, maka kita akan binasa. Tetapi kalau kita setia kepada Kristus, maka kita akan menerima hidup yang telah dijanjikan Kristus. Yesus adalah jaminan hidup kita, maka hanya hidup dalam Kristus kita akan memperoleh keselamatan. Akan tetapi Yesus juga pada akhirnya memberi pilihan kepada kita. Ya, kita diberi kebebasan untuk memilih pilihan yang paling baik untuk kita. Tetapi terlebih dahulu Yesus telah menunjukkan pilihan yang paling baik, yaitu taat dan setia kepadanya, dan juga pilihan untuk hidup bersama Dia. Hidup yang tidak akan binasa, tetapi hidup yang membawa kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, sahabat Rema yang terkasih, marilah kita terus bertekun dalam Kristus, kendati kita hidup di dunia ini, tetapi kita ini sudah menjadi milik Kristus. Maka kita selalu mohon rahmat yang berlimpah dari Allah sendiri. Tuhan memberkati, keluarga kudus mendoakan. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.